Oke, oke. Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Adriansyah. NIM 11S240113 Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga, yaitu eh, praktikum alus trudat, yaitu linked list dan double linked list. Nah, di sini untuk aktivitas praktikumnya di sini ada studi kasus, yaitu studi kasus linked list. Nah, untuk yang pertama di sini eh, yang diminta yaitu mencari not tengah. Nah, di sini pada kode program linked list kita diminta untuk menambahkan metode find middle node untuk mengembalikan not tengah dari suatu linked list. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas praktikum ini, di sini kita telah sebelumnya kita telah mengerjakan latihannya, yaitu latihan dari linked list-nya ini. Nah, di sini saya telah menyelesaikan latihan linked list-nya, itu dimulai dari konstruktor, lalu ada print list, ada append, remove last, prepend, remove first, get, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari linked list. Nah, untuk yang pertama di sini strukturnya strukturnya ini dideklarasikan dengan tiga atribut utama di baris ini. Nah, di sini ada private node head, private node tail, private uh, node private integer length. Nah, di sini head digunakan untuk sebagai penanda dari not pertamanya, dan tail itu sebagai penanda not terakhir. Nah, selanjutnya length itu untuk melacak jumlah elemen secara real time. Nah, selanjutnya di sini ada inner class-nya. Nah, di sini ada inner class. Nah, di sini inner class node-nya ini di sini dia berperan eh, sebagai di sini node-nya berperan untuk menjadi unit terkecil atau kontainer di dalam linked list-nya. Nah, di sini terdapat value untuk menyimpan data dan next sebagai pointer atau alamat yang menghubungkan ke node berikutnya. Nah, di sini kalau tanpa pointer ini, maka node-node ini tidak akan terjalin menjadi satu list. Selanjutnya di sini ada konstruktor. Di sini kita memiliki konstruktor. Nah, di saat list pertama kali dibuat, node yang baru tercipta langsung menjadi head dan tail. Karena list baru berisi satu elemen, lalu ada beberapa fungsi pembantu untuk informasinya, yaitu seperti ada print list. Nah, print list ini akan melakukan penelusuran dari depan ke belakang untuk mencetak semua nilai. Selanjutnya ada get head, ada get tail, dan get length. Nah, ini fungsi-fungsi ini merupakan fungsi sederhana untuk memverifikasi status pointer dan panjang list saat ini. Selanjutnya ada operasi penambahan, yaitu ada di sini ada metode append. Nah, di sini pada metode append ini dia menambahkan not eh, di akhir list. Nah, di sini kita menyambungkan tail dot next ke not baru, lalu memperbarui status tail itu sendiri. Selanjutnya di sini ada remove last. Nah, di sini untuk metode remove last ini dia
dia harus pada metode remove class ini dia harus menelusuri list dari awal untuk menemukan satu node sebelum node akhirnya. Nah, agar bisa memutuskan hubungan ke node akhir. Di sini untuk remove class ini dia akan menghapus node terakhir dari list dan akan mengembalikannya. Selanjutnya di sini ada metode prepend. Nah, metode prepend ini dia akan menambahkan node di awal. Dia akan menambahkan node di awal. Nah, di sini kita membuat node baru menunjukkan ke arah head yang lama dan memindahkan label head ke node baru tersebut. Selanjutnya ada juga di sini proses penghapusannya itu eh, remove first. Nah, di sini untuk metode remove first ini dia sangat efisien karena kita hanya perlu menggeser head ke node selanjutnya. Selanjutnya di sini ada manipulasi berdasarkan indeks tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi berbasis posisi. Di sini ada metode get. Nah, metode get ini merupakan dasar dari semua operasi posisi. Ia melakukan iterasi sebanyak i kali untuk mengambil alamat node pada indeks tertentu. Selanjutnya ada metode set. Metode set ini merupakan uh, metode set ini akan memanfaatkan get untuk menemukan node. Lalu dia akan mengubah isinya. Selanjutnya ada metode insert. Nah, metode insert ini untuk metode insert ini dia akan menyisipkan node di tengah list. Logikanya adalah memutus rantai di indeks tertentu dan memasukkan node baru di sela-selanya. Selanjutnya di sini ada metode remove. Nah, metode remove ini dia akan menghapus node di tengah dengan cara menyambungkan node sebelum target langsung ke node sesudah target. Selanjutnya ada algoritma pembalikan yaitu reverse. Nah, di sini untuk logikanya yaitu kita membalikkan arah semua panah next. Nah, node yang tadinya menunjuk ke depan kita balikkan satu persatu untuk menunjuk ke node sebelumnya hingga seluruh urutan list terbalik secara fisiknya. Nah, itu untuk bagian latihannya dan di sini untuk bagian praktikumnya di sini eh, untuk studi kasus linked list pertama dia minta untuk mencari node tengah. Kita disuruh untuk menambahkan metode find middle node. Nah, untuk kode find middle node-nya itu seperti ini. Nah, untuk metode uh, find middle node ini uh, dia menggunakan teknik uh, slow and fast pointer. Nah, pointer cepat bergerak 2 langkah, sementara yang lambat 1 langkah. Di saat yang cepat sampai di ujung, pointer lambat otomatis berada tepat di tengahnya. Nah, untuk untuk eksekusi programnya dia akan seperti ini. Saat dijalankan di terminal, dia akan menghasilkan output seperti ini. Dia untuk kasus ganjil maka dia akan menampilkan 135 dan dia akan mengambil nilai tengahnya yaitu 3. Dan untuk kasus genap di sini kan ada 1, 2, 3, 4 maka dia akan mengambil 2 dan 3. Selanjutnya di sini diminta untuk melakukan deteksi looping. Kita menggunakan di sini kita diminta untuk menambahkan metode hash loop. Nah, di sini saya juga telah mengerjakan hash loop. Nah, untuk metode hash loop ini dia menggunakan algoritma fluid, yaitu jika ada lingkaran dalam list, pointer cepat akhirnya akan menabrak pointer lambat. Jika mereka bertemu, berarti terdeteksi adanya looping.
Nah, untuk hasil hasil jalannya itu seperti ini. Itu linked list awalnya itu 11 3 2 3 7. Ini dia akan menampilkan apakah ada loop, dan di sini dia menampilkan false, itu tidak ada loop. Setelah loop dibuat dari 7 ke 11 apakah ada loop, maka akan ada true, dia akan menampilkan true. Selanjutnya di sini mengambil note dari belakang. Kita diminta untuk membuat disuruh untuk menambahkan metode yaitu fin ka from n, yaitu mengambil note dari belakang. Di sini untuk metode fin ka from n-nya, dia akan mencari note dari belakang. Caranya adalah dia akan menggerakkan satu pointer sejauhkah langkah terlebih dahulu. Baru kemudian dia akan menggerakkan pointer kedua secara bersamaan. Nah, untuk jarak selisih K ini memastikan pointer kedua berhenti tepat di target saat pointer pertama mencapai ujungnya. Nah, untuk jalan program dari Vinca from N, dia akan berjalan seperti ini. Saat dijalankan, nah untuk Vinca from N dari 4 yaitu 2, Vinca from N 2 yaitu 4, dan Vinca from N 7 yaitu 0. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan metode partition, partisi. Nah, untuk metode partis ini dia mengatur ulang list berdasarkan nilai X. Nah, nilai yang lebih kecil dari X dipindah ke depan dan yang lebih besar ke belakang menggunakan dua list sementara. Nah, untuk jalan programnya yaitu seperti ini. Sebelum partisi yaitu dia 28569, setelah partisi maka dia akan 25869. Dan selanjutnya di sini kita juga diminta untuk menambahkan metode remove duplicate, itu menghapus duplikat. Nah, untuk metode remove duplicate ini dia akan menghapus nilai ganda menggunakan eh, dia akan menggunakan dia akan menghapus nilai ganda menggunakan hash set. Nah, jika kita menemukan angka yang sudah pernah dicatat di dalam hash set, maka not tersebut akan dilompati atau akan dihapus. Nah, untuk programnya, nah ini seperti ini. Seperti ini untuk terminalnya. Di sini sebelum dihapus duplikatnya itu 1 2 3 2 1 4 3 5. Nah, setelah dihapus di sini dia akan menghasilkan 1 2 3 4 5. Nah, dia akan menghapus angka seperti 2. 2 di sini terdapat duplikat, maka dia akan menghapusnya. Lalu di sini 1 juga terdapat duplikat dan dia akan menghapusnya. Dan di sini juga terdapat ketiga yang duplikat, maka dia akan menghapusnya. Selanjutnya ada binary to decimal. Nah, di sini kita juga diminta untuk menambahkan metode itu. Nah, untuk metode binary to decimal ini dia akan mengonversi angka biner dalam list menjadi desimal dengan cara mengalihkan hasil akumulasi dengan 2 di setiap langkah. Untuk jalan programnya itu seperti ini. Urutan binernya itu
110. Maka untuk nilai desimalnya itu 6. Nah, untuk reverse between, nah di sini kita juga diminta untuk menambahkan metode reverse between, itu yang untuk mengubah posisi node source index ke posisi node target index. Contohnya seperti ini. Contohnya terdapat link list yaitu 1, 2, 3, 4, 5, maka output dari reverse between 1, 3 yaitu 1, 4, 3, 2, 5. Nah, untuk metode reverse between ini dia merupakan fitur lanjutan yang hanya membalikkan urutan node pada rentang indeks tertentu saja tanpa mengganggu bagian awal atau akhir listnya. Nah, untuk jalan program dari reverse between ini, di sini untuk reverse betweennya. Nah, demikian penjelasan tentang studi kasus linked list. Selanjutnya di sini untuk studi kasus uh, double linked list. Nah, untuk double linked list ini saya akan menjelaskannya. Di sini untuk double linked list ini dia berbeda dengan singly linked list. Nah, struktur ini memungkinkan navigasi dua arah. Nah, kita mulai dengan atribut utamanya yaitu ada height, tail, dan length. Nah, untuk height ini sebagai penanda node pertama, lalu tail ini penanda node terakhir, dan length ini untuk melacak jumlah elemen dalam list secara dinamis. Selanjutnya di sini ada inner class node. Nah, untuk inner class node ini dia merupakan komponen yang membedakan double linked list. Nah, selain dia memiliki value dan pointer next, di sini setiap node di sini memiliki pointer tambahan yaitu ada ref. Nah, pointer ref ini berfungsi menyimpan alamat node sebelumnya sehingga kita bisa berjalan mundur di dalam listnya. Nah, selanjutnya di sini ada konstruktor. Nah, untuk fungsi konstruktor ini dia bertugas menginisialisasi list pertama kali. Nah, node baru yang tercipta akan menjadi head sekaligus tail karena list baru berisi satu elemen. Di bawahnya juga terdapat beberapa fungsi informasi yaitu ada print list, yaitu untuk print list ini dia melakukan penelusuran dari depan ke belakang untuk mencetak semua nilai. Dan selanjutnya ada get head, get tail, dan get length, yaitu untuk di sini fungsinya ini untuk memverifikasi status pointer dan panjang list saat ini. Selanjutnya di sini ada operasi penambahan yaitu ada append, dan di sini ada juga prepend. Nah, untuk append ini eh, untuk metode append ini dia akan menambahkan node di akhir list. Di sini selain menghubungkan tail.next ke node baru, kita juga harus menghubungkan new node, kita harus menghubungkan new node. Nah, untuk ref kembali ke tail yang lama sebelum perbarui posisi tailnya. Selanjutnya di sini ada metode prepend. Nah, metode prepend ini dia menambahkan node di awal. Logikanya serupa. Kita menghubungkan new node.next ke hit yang sekarang dan hit.pref ke node baru tersebut sebelum menggeser status headnya. Selanjutnya di sini ada operasi penghapusan. Di sini ada remove first. Nah, di sini remove first ini dia akan menghapus node terdepan. Di sini kita menggeser hit ke node berikutnya dan memutuskan hubungan path agar node lama bisa dibersihkan dari memori. Selanjutnya di sini juga terdapat uh,
metode remove last. Nah, pada double linked list, fungsi ini cukup efisien atau sangat efisien. Nah, karena kita bisa langsung menggunakan pointer pref pada tail untuk mundur satu langkah tanpa perlu melakukan perulangan dari awal list. Selanjutnya di sini ada metode get, yaitu optimasi dua arah. Nah, jika indeks yang dicari berada di babak pertama list, pencarian akan dimulai dari hit. Namun jika indeks berada di babak kedua atau lebih dekat ke akhir, maka pencarian akan dimulai dari tail dan berjalan mundur menggunakan pointer pref. Nah, di sini pada uh, get ini dia akan memotong waktu pencarian hingga setengahnya. Selanjutnya ada manipulasi indeks. Nah, untuk manipulasi indeks di sini terdapat metode set. Nah, metode set ini dia menggunakan fungsi get untuk menemukan node target dan dia akan mengubah nilainya. Selanjutnya ada metode insert, yaitu dia menyisipkan node di tengah. Nah, di sini kita harus mengatur uh, um, empat koneksi pointer, yaitu menghubungkan node baru ke node before dan after, serta memperbarui pointer next dan prev dari kedua node tetangga tersebut. Selanjutnya ada metode remove. Nah, untuk metode remove ini dia menghapus node di tengah dengan cara menjahit kembali hubungan antara node sebelum dan sesudah node yang akan dihapus. Nah, selanjutnya di sini ada metode sebuah swap first last, yaitu di sini dia digunakan untuk menukar nilai antara node pertama dan terakhir. Nah, pendekatan yang digunakan adalah value swapping. Dia, untuk pendekatannya dia menggunakan value swapping, di mana kita hanya menukar isi variabel value saja tanpa harus merubah struktur pointer yang sudah ada sehingga operasinya sangat cepat. Selanjutnya ada operasi reverse. Nah, untuk uh, logika dari reverse ini pada double linked list, yaitu dilakukan dengan cara menukar isi pointer next dan prev pada setiap node di sepanjang list. Uh, setelah semua pointer internal tertukar, kita tinggal menukar posisi atribut head dan tail utamanya. Selanjutnya ada periksa palindrom atau is palindrom. Nah, untuk yang terakhir ini is palindrom, yaitu metode is palindrom. Nah, berkat struktur dua arah ini, kita bisa menjalankan dua pointer secara sinkron, yaitu satu dari depan dan satu dari belakang. Nah, jika nilai yang ditunjuk kedua pointer selalu sama hingga mereka bertemu di tengah, maka list tersebut terbukti bentuk urutan yang palindrom. Nah, itulah penjelasan saya tentang kode dari double linked list. Nah, untuk studi kasusnya seperti tadi untuk swap first list ini. Nah, untuk terminalnya untuk swap first list ini sebelum di swap yaitu ada 1, 2, 3, 4. Lalu untuk setelah swap first dan last ini ada 4, 2, 3, 1. Dan untuk yang kedua ini ada untuk reverse. Ada reverse ini sebelum di reverse dia angkanya 1, 2, 3, 4. Setelah di reverse dia membalikannya jadi 4, 3, 2, 1. Lalu ada is palindrom. Di sini dia mengecek apakah nilai itu palindrom. Nah, di sini untuk output yang dihasilkan di sini dia mengecek apakah ini palindrom dan true, makanya dia palindrom. Sekian presentasi saya, sekian dan terima kasih.